Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Handiani, MPM 1951142 dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pengantar ilmu hukum, yang mana yang pertama itu saya akan menjelaskan apa itu hukum dan mengapa setiap para ahli dalam mengemukakan definisi hukum itu berbeda-beda. Lalu bagaimana proses hukum, dan yang terakhir itu bagaimana cara menafsirkan hukum dengan baik. Adapun pengertian hukum ialah sekumpulan aturan yang harus dipatuhi atau order oleh setiap warga negara dan dapat mengubah tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, dan dibuat oleh badan-badan resmi yang berwenang, serta jika ada yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi yang tegas, seperti yang dikemukakan oleh salah satu ahli, yaitu Rescue Pond. Ia mengatakan dalam bukunya tentang pengertian hukum, yaitu law is a tool of social engineering. Jadi hukum itu merupakan alat untuk mengubah masyarakat. Adapun tujuan hukum ini untuk menciptakan ketertiban. Lalu mengapa setiap para ahli dalam mengemukakan definisi hukum berbeda-beda? Jika diibaratkan, misalnya ada sebuah komputer. Jika komputer itu berada di tangan saya, maka saya akan mengatakan komputer ini ada modem. Lalu ada di dalamnya juga ada flash disknya, juga ada memorinya, dan ada alat-alat lainnya. Tapi jika komputer ini saya berikan kepada orang lain, ia mungkin akan mendefinisikan atau mengartikan laptop ini dengan berbeda, dengan pendapat dia sendiri, bahwa komputer itu merupakan alat elektronik atau alat komunikasi yang bisa mencari berbagai sumber, atau kita bisa berkeliling dunia tanpa harus ke tempatnya langsung gitu. Jadi sama halnya dengan para ahli tersebut dalam mengemukakan definisi. Jadi para ahli dalam kenapa berbeda dalam mendefinisikan hukum tersebut, karena para ahli tersebut berada di paradigma yang berbeda-beda. Jika ahli yang A mengatakan bahwa hukum merupakan suatu aturan yang harus dipatuhi, dan sedangkan ahli yang B mengatakan hukum itu merupakan aturan yang harus dipatuhi dan juga dapat merubah tingkah laku masyarakat. Jadi paradigma itu sendiri yang dapat merubah pengertian hukum itu. Jadi paradigma ini tercipta karena lingkungan. Jadi ibaratnya begini, jika paradigma lama kita beri kepada orang baru, atau pemikiran lama kita beri kepada orang yang baru, maka pemikiran itu akan berubah gitu. Jadi nggak sama. Itu proses pembuatan hukum. Dalam proses pembuatan hukum ini ada pembuatan hukum, terus ada struktur pembuatan hukum, lalu penegakan hukum, serta peradilan hukum, dan administrasi hukum, serta penemuan hukum oleh hakim. Adapun bahan dalam pembuatan hukum ini yaitu ada beberapa tahap. Yang pertama itu tahap inisiasi. Tahap inisiasi ini sendiri muncul karena adanya suatu gagasan dalam suatu masyarakat. Dan yang selanjutnya itu tahap sosiopolitis. Nah, tahap ini yaitu tahap di mana pematangan dan penajaman suatu gagasan. Dan selanjutnya itu tahap yuridis. Nah, tahap yuridis ini sendiri itu merupakan penyusunan bahan ke dalam rumusan hukum dan kemudian diundangkan. Lalu di tahap yuridis ini juga menjadi tahap untuk memberikan sanksi hukum terhadap bahan-bahan tersebut. Itu penafsiran hukum. Jadi penemuan hukum memerlukan suatu metode, yang mana ada metode penafsiran, lalu metode konstruksi atau argumentatif. Nah, di metode penafsiran ini ada proses gramatikal, tata bahasa, atau objektif. Terus ada penafsiran historis, terus ada penafsiran sistematis atau dogmatis, lalu ada penafsiran teologis atau sosiologis. Sedangkan di metode konstruksi atau argumentatif itu ada penafsiran analogis atau
argumentum praeanalogian, serta ada contralio atau argumentatum contrario, dan serta penafsiran penghalusan hukum atau penyempitan hukum. Saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.